Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari perkembangan peserta didik yang merupakan tugas final dari mata kuliah ini, yaitu perkembangan peserta didik. Kenalkan, nama saya Juan Alendro, NIM H01230006, Fakultas Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kelas A angkatan 23. Oke. Dan stay tune. Pertumbuhan individu. Pertama, tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Pertama, ada masa anak-anak. Awal dimulai dari umur 1 sampai 5 tahun. Perkembangan fisik cepat, mulai belajar bicara dan berinteraksi. Pada masa ini anak-anak mulai diajak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang-orang sekitar yang mungkin mereka belum dapat secara jelas merespon dan juga mencermatinya, tapi dalam kepala mereka sudah tertanam suara-suara dari manusia yang mereka ajak bicara, seperti orang tua, mungkin teman-teman sebaya, atau tetangga dan keluarga sekitarnya. Pada masa ini anak-anak itu cenderung memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar ya, dan sering aktif karena mereka mulai bersosialisasi dengan lingkungan dan ingin mengenal alam lebih ingin mengetahui seluruh dunia dengan kepuasan mereka. Dan masa kedua adalah masa anak-anak tengah atau akhir, 6 sampai 11 tahun. Kemampuan motorik, kognitif, dan sosial berkembang pesat, sudah mampu berpikir logis konkret. Ini teori menurut Piaget. Kemampuan motorik, kognitif, dan sosial berkembang pesat yang membuat anak semakin aktif, sudah mulai bisa berjalan sendiri, berbicara walaupun mungkin masih belum jelas, tapi sudah bisa berbicara dengan lancar. Mereka juga sudah bisa berpikir dengan mengingat dengan baik. Kemampuan kognitifnya sudah berkembang dengan baik karena lingkungan atau sosialisasi dan interaksi dengan orang tua, misalnya orang-orang sekitarnya. Dan juga sudah mampu berpikir logis, yang dimana mereka sudah mampu menentukan yang mana yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, atau dalam singkatnya kausalitas. Mereka sudah mampu melihat sendiri. Lalu yang ketiga ada masa remaja, yaitu awal 12 sampai 18 tahun. Perkembangan identitas diri, emosi, dan pemikiran abstrak mulai muncul. Pada masa-masa ini anak-anak mulai mengembangkan identitas diri mereka sendiri, mulai mencari jati diri, mulai bisa merasakan emosi, dan juga bisa mengekspresikan perasaan mereka sendiri. Dan pemikiran-pemikiran abstrak, pemikiran-pemikiran yang mereka anggap sebagai sesuatu yang keren mulai muncul, dan imajinasi juga sudah mulai tumbuh dengan hebat. Ada tugas perkembangan berdasarkan usia.
Pada anak usia dini, mereka belajar mengontrol emosi dan mengenal aturan sosial dasar. Di sini mereka diperkenalkan dengan uh, yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang mana yang harus dan mana yang tidak harus, bagaimana mereka harus merespon suatu kondisi, merespon sesuatu. Itu mulai diperkenalkan. Lalu aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, sosialisasi mulai dari pengenalan yang dasarkan atas pengenalan orang tua tentang masyarakat luas, tentang dunia dan isinya, ya. Lalu ada anak usia sekolah, mereka mulai masuk ke dalam dunia dunia sekolah, di mana mereka belajar membaca, menulis, berhitung, membangun hubungan sosial dan mengikuti norma. Mereka berinteraksi di sekolah dengan guru, teman sebaya dan juga mereka membangun pertemanan, relasi hubungan yang harmonis dengan sesama teman sekolah, teman sebangku dan sebagainya. Ini juga mengikuti norma, belajar tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Mereka mulai mengerti perasaan sesama. Lalu ada di remaja, menemukan identitas diri, mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian. Mereka sudah mulai mendalami tentang diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa dengan cepat menyadari apa yang harus saya kembangkan. Mereka sudah mulai mengerti bagaimana caranya untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri. Hal ini berpengaruh besar dari sekolah, ya, dan juga hubungan sosial di pertemanan. Misalnya mereka mulai mengembangkan tanggung jawab karena melihat adanya sesuatu hal atau diberikan satu tanggung jawab, maka mereka berpikir untuk bagaimana caranya mengembangkan tanggung jawab itu, dan mulai mandiri. Yang mandiri adalah sesuatu yang harus, ya. Melihat dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya melihat bahwa kemandirian ini tumbuh ketika anak-anak itu dibebaskan untuk memilih apa yang mereka harus lakukan. Mereka akan belajar dari kesalahan, dan itu tidak lepas dari pengawasan orang tua itu sendiri. Ada jenis-jenis dan teori perkembangan menurut para ahli. Dan di sini saya akan mengemukakan dua teori dari dua tokoh. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam tahapan-tahapan yang tetap dan berurutan, yang masing-masing memiliki ciri khas kemampuan berpikir tertentu. Ia percaya bahwa anak bukan hanya orang dewasa mini, tapi mereka membangun pengetahuan melalui pengalaman aktif. Ada konsep dasar dalam teori Piaget, yaitu skema, asimilasi, dan akomodasi. Singkatnya, skema adalah struktur mental yang digunakan untuk memahami dunia. Contohnya, bayi punya skema menggigit benda, digigit semua benda untuk mengenalnya. Asimilasi, proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Contohnya, anak melihat zebra, menyebutnya kuda bergaris. Terus ada akomodasi, menyesuaikan skema lama agar cocok dengan informasi baru. Contohnya, anak belajar bahwa zebra bukan kuda, melainkan skema baru untuk zebra. Terus ada equilibration atau keseimbangan, proses menyeimbangkan asimilasi dan akomodasi untuk membentuk pemahaman yang stabil. 4 tahap perkembangan kognitif dalam teori Piaget, yaitu ada sensori motor. Pertama, sensori motor 1-2 tahun. Ciri khas, anak belajar melalui indera dan gerakan tubuh, belum memiliki kemampuan berpikir simbolik.
yang mereka belajar melalui indera dan gerakan tubuh, merasakan, melihat, dan juga menggerakkan tubuh mereka, belum bisa berpikir dengan logis simbolik begitulah. Pencapaian utama yaitu objek permanence, memahami bahwa benda tetap ada walaupun tidak terlihat. 2, ada tahap praoperasional 2-7 tahun. Ciri khas mulai menggunakan simbol, kata, dan gambar untuk mempresentasikan benda. Seperti mereka melihat bahwa bulat itu, contohnya misal bulat adalah bola. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang bulat itu selamanya adalah bola. Dan gambar, mereka bisa melihat gambar di sini dan melihatnya di satu kejadian yang sama dan menganggapnya bahwa itu hal yang sama. Lalu berpikir egosentris, ya, sulit melihat sudut pandang orang lain. Ya, anak-anak di sini, anak-anak pada umur praoperasional ini cenderung lebih egosentris, ya, yang memilih untuk bertahan dengan pendapatnya sendiri dan susah untuk mengalah. Sudah berpikir intuitif dan juga belum logis. Intuitif artinya mereka berpikir berdasarkan intuisinya. Contohnya anak percaya boneka bisa merasa sedih jika ditinggal. Ya, sepertilah anak-anak. Terus ada operasional konkret, umur 7-11 tahun. Ciri khas mulai berpikir logis tapi masih terbatas pada benda konkret. Mampu memahami konservasi, misalnya volume air tetap meski wadahnya berbeda. Mengerti konsep sebab akibat dan klasifikasi. Implikasi pendidikan, contohnya ia menggunakan alat bantu nyata dalam pengalaman langsung dalam belajar. Ini bisa diterapkan oleh keluarga, orang tua, dan orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut. Terus ada operasional formal 11 tahun ke atas. Ciri khas mampu berpikir abstrak dan hipotesis, bisa menganalisis, memecahkan masalah kompleks, dan berpikir kritis. Mulai memahami konsep etika, filosofi, dan politik. Di sini perkembangannya sudah mulai sudah mulai luas, di mana mereka mulai bisa melihat sesuatu dengan luas akibat informasi yang diberikan. Mereka mulai menyusunnya sendiri dalam pikiran mereka dan mulai menafsirkan secara kasar. Contohnya, remaja dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam satu situasi, seperti bagaimana jika atau mungkin jika begini, atau dan sebagainya. Implikasi teori Piaget dalam pendidikan pembelajaran aktif. Anak perlu mengalami dan mengeksplorasi secara langsung. Tahapan belajar materi pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Pemahaman konkret sebelum abstrak. Anak perlu menguasai benda nyata sebelum belajar konsep abstrak. Berikut adalah teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlbreit. Kohlbreit percaya bahwa perkembangan moral seseorang terjadi secara bertahap melalui 3 tingkat utama, masing-masing terdiri dari 2 tahap. Teorinya menekankan bagaimana seorang bernalar tentang benar atau salah dan salah, bukan hanya apa yang mereka lakukan. 3 tingkat dan 6 tahap perkembangan moral. Tingkat pertama, tingkat prakonvensional, usia anak-anak awal sampai usia sekolah dasar. Pada tahap ini, anak-anak melihat moralitas berdasarkan konsekuensi eksternal seperti hukuman dan hadiah. Yang mereka lihat seperti jika kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan ini. Atau kalau kita melakukan hal ini, maka kita mendapat hukuman ini.
Jadi ada akibat, ada sebab, ada akibat. Terus ada pada tahap tingkat prakonfesional tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan. Bertindak benar agar tidak dihukum. Ketaatan pada aturan karena takut dihukum, bukan karena memahami alasan moral. Contohnya, aku tidak mencuri permen karena nanti dimarahi. Tahap kedua itu ada orientasi instrumental relativis. Bertindak benar jika ada imbalan. Prinsip timbal balik. Kamu butuh aku bantu kamu. Di sini kedengarannya mereka lebih egois karena belum terlalu mengerti tentang bagaimana caranya bersosialisasi, bersikap dan merespon di masyarakat. Contohnya, kalau aku bersikap baik, guruku akan kasih aku nilai yang tinggi. Terus ada tingkat konvensional, usia remaja dan kebanyakan orang dewasa. Ya, moralitas didasarkan pada aturan sosial dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Tahap pertamanya itu orientasi kesepakatan interpersonal, good boy and good girl, yang dilihat dari orang lain. Bertindak benar untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain karena mereka bertindak dan merasa bahagia jika mendapat kesan dari orang lain. Fokus pada niat baik dan hubungan. Contoh, aku jujur supaya teman-teman suka padaku. Ini mereka bergantung pada kesan orang lain ketika aku melakukan ini atau aku tidak melakukan itu. Lalu ada tahap keempat, orientasi hukum dan ketertiban. Menjaga ketertiban sosial dengan mengikuti hukum dan aturan, merasa bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, aku taat lalu lintas karena itu aturan negara. Lalu ada tingkat pasca konvensional. Tidak semua orang mencapainya. Individu mulai berpikir mandiri, menilai aturan berdasarkan prinsip etika universal. Di sini mulai kita lihat bahwa kedewasaan itu yang sebenarnya. Tahap pertama, orientasi kontrak sosial, menghargai hak dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Aturan bisa diubah jika tidak adil. Contohnya, hukum harus melindungi hak semua orang, jika tidak perlu diubah. Ya, kalian bisa melihatnya di seperti para demonstran yang berdemo tentang hak asasi manusia dan sebagainya, yang telah viral di mana-mana, yang banyak kita lihat di mana-mana, apalagi mahasiswa. Lalu ada tahap 6, tahap orientasi prinsip etika universal. Bertindak berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia, meskipun bertentangan dengan hukum. Jika hukum tidak adil, saya akan tetap membela kebenaran. Ya, ini bisa dibilang implementasi nyata dari yang sebelumnya tadi. Oke. Ciri-ciri teori Colbert adalah berfokus pada alasan di balik keputusan moral, bukan keputusan itu sendiri. Tidak semua orang mencapai tahap tertinggi. Teori ini menilai proses berpikir moral, bukan perilaku. Implikasi dalam pendidikan, guru harus memahami bahwa siswa berada di tahap perkembangan moral yang berbeda. Ajak siswa berdiskusi tentang situasi etis, misalnya, apakah mencuri obat untuk menyelamatkan nyawa diperbolehkan? Menghargai berpikir kritis dan empati. Dorong siswa untuk memikirkan akibat dari tindakan mereka terhadap orang lain. Kasus tentang multiple intelligence. Di sebuah kelas, guru menemukan bahwa siswa bernama Andi
sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tapi nilainya rendah di matematika. Apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal, dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence? Nah, ada dua masalah, yaitu Andi kuat di logika matematis tapi lemah di verbal. Sedangkan Lala kuat di verbal linguistik tapi lemah di matematika. Pendekatan pembelajaran yang pas yaitu guru memberikan tugas bervariasi. Andi bisa membuat grafik atau data, Lala membuat cerita. Atau gunakan strategi kolaboratif. Andi membantu Lala di matematika, Lala membantu Andi dalam menulis. Penilaian berdasarkan multiple intelligence, gunakan penilaian autentik, misalnya portofolio hasil karya cetak Andi dan Lala, proyek kelompok atau presentasi. Evaluasi keberhasilan bukan hanya dari tes tulis, tapi juga dari kecakapan lain sesuai kecerdasannya. Kesimpulannya, setiap anak berkembang dengan kekuatan yang berbeda. Dengan memahami tahap perkembangan dan menerapkan pendekatan multiple intelligence, guru bisa menciptakan pembelajaran yang inklusif dan adil. Oke, sekian dari saya materi yang saya sampaikan dari mata kuliah pembelajaran perkembangan peserta didik. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.